Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika untuk SMP atau MTS kelas 7 semester 1. Nah, di sini kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang bilangan bulat. Berikut ini adalah nama dari anggota-anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Diah Wardah Sabita dengan NIM S1R0237, yang kedua dengan saya sendiri Vika Oktaviani Zulkarnain dengan NIM S1R0243, yang ketiga I Gusti Ayu Ratna Kumala Dewi Adi dengan NIM S1R0250, dan yang terakhir Jennifer Delano Evaldus dengan NIM S1R0256. Nah, tujuan dari materi yang akan kita bahas yaitu menentukan aturan perkalian dua bilangan bulat yang meliputi A dikali negatif B sama dengan negatif C, negatif A dikali B sama dengan negatif C, dan negatif A dikali negatif B sama dengan C. Untuk A, B, dan C adalah bilangan bulat positif, serta menemukan sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai aturan perkalian dua bilangan bulat. Coba teman-teman perhatikan ilustrasi tabel keterkaitan konsep ketakwaan dengan operasi bilangan bulat berikut ini, di mana melaksanakan bernilai plus atau positif dan perintah bernilai plus atau positif, meninggalkan bernilai negatif dan larangan bernilai negatif. Kita lihat pada kolom pertama, yaitu melaksanakan dikali perintah sama dengan takwa, di mana kita lihat plus dikali plus sama dengan plus. Contohnya kita bisa menggambarkan seperti kita sholat. Apabila kita beribadah, yaitu melakukan perintah dari Yang Maha Kuasa, maka kita disebut sebagai orang yang bertakwa. Di kolom kedua, yaitu melaksanakan dikali larangan sama dengan tidak takwa, di mana plus dikali minus sama dengan minus. Contohnya itu seperti kita melaksanakan sebuah larangan, seperti kita tidak melakukan ibadah, maka kita disebut sebagai orang yang tidak bertakwa. Nah, di kolom ketiga, meninggalkan dikali perintah sama dengan tidak takwa, di mana negatif dikali positif sama dengan negatif, yaitu contohnya seperti meninggalkan perintah. Meninggal perintah itu seperti kita meninggalkan sholat, maka kita disebut sebagai orang yang tidak takwa sehingga bernilai negatif. Lalu pada kolom keempat, meninggalkan larangan sama dengan takwa. Negatif dikali negatif sama dengan positif, yaitu kita meninggalkan semua larangan yang telah diajarkan oleh agama, di mana kita tidak berbohong, sehingga kita akan disebut sebagai manusia yang bertakwa. Baik, setelah penjelasan aturan tadi, coba teman-teman perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama, 4 dikali 5 sama dengan 20. Lalu yang nomor 2, 4 dikali negatif 5 sama dengan negatif 20. Lalu soal nomor 3, minus 4 dikali 5 sama dengan minus 20. Lalu yang nomor 4, negatif 4 dikali negatif 5 sama dengan 20. Maka dari contoh soal tadi, teman-teman dapat kita simpulkan bahwa apabila bilangan positif dikali bilangan positif, maka menghasilkan bilangan yang positif pula. Lalu apabila bilangan positif dikali bilangan negatif, maka menghasilkan bilangan negatif. Lalu apabila bilangan negatif dikali bilangan positif akan menghasilkan bilangan negatif. Dan apabila bilangan negatif dikali bilangan negatif, maka menghasilkan bilangan positif. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat. Nah, di sini tuh ada 3 sifat, yaitu yang pertama sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif, dan yang ketiga sifat distributif. Nah, di sini untuk sifat yang pertama yaitu sifat komutatif atau bisa juga disebut pertukaran. Nah, coba teman-teman perhatikan contoh soal yang di sini, yaitu yang pertama 6 dikali negatif 4
itu akan sama hasilnya jika ditukar posisinya dengan negatif 4 dikali 6, yaitu negatif 24. Nah, begitu pula untuk contoh soal yang kedua, yaitu negatif 5 dikali negatif 8, itu akan sama hasilnya jika ditukar posisinya menjadi negatif 8 dikali negatif 5, yaitu 40. Nah, dari contoh soal tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa sifat komutatif itu atau sifat pertukaran pada operasi perkalian bilangan bulat, yaitu perkalian akan selalu mendapatkan hasil yang sama meskipun kedua bilangan tersebut ditukar tempatnya. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan sifat asosiatif. Nah, pertama-tama nih ada contoh soalnya. Di nomor 1, 3 dikali dalam kurung min 5 dikali 2 itu sama dengan atau sama saja seperti dalam kurung 3 dikali min 5 tutup kurung dikali 2 yang hasilnya adalah minus 30. Selanjutnya di contoh kedua sama seperti tadi, kita tinggal pindah posisikan kurungnya, yaitu dari min 4 dikali 6 di dalam kurung dikali sama 3 sama dengan min 4 dikali 6 dikali 3 sama dengan minus 72. Selanjutnya dari soal-soal yang ada di atas ini, contoh-contoh tadi itu, kita dapat simpulkan bahwa pada sifat ini dinyatakan dengan untuk setiap bilangan P dan Q maupun R akan selalu berlaku P dikali Q di dalam kurung dikali R sama dengan atau sama saja dengan P dikali Q kali R dalam kurung. Halo semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sifat distributif, yang dimana sifat distributif ini mempunyai dua bagian. Yang pertama itu terhadap penjumlahan dan yang kedua itu terhadap pengurangan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu terhadap penjumlahan. Teman-teman bisa perhatikan contoh yang pertama di sana 4 dikali buka kurung 5 ya ditambah minus 3 tutup kurung. Itu menghasilkan 4 ya dikali 2 itu sama dengan 8. Bisa juga diselesaikan dengan dijabarkan gitu ya, jadi bisa dikali pelangi seperti itu. Didapatkan 4 dikali 5 ya ditambah 4 dikali minus 3. Itu diperoleh 20 ditambah minus 12 hasilnya 8. Teman-teman coba perhatikan contoh soal yang kedua ya. Di sana ada minus 5 dikali buka kurung ya minus 3 ditambah 6 tutup kurung. Itu diperoleh minus 5 dikali 3 itu sama dengan minus 15. Bisa juga diselesaikan dengan minus 5 dikali minus 3 ditambah minus 5 dikali 6. Itu diperoleh 15 ditambah minus 30, hasil akhirnya minus 15. Sama seperti tadi ya. Jadi kita dapat simpulkan ya, pada sifat ini dinyatakan bahwa untuk setiap bilangan P, Q, dan R yang merupakan bilangan bulat akan selalu berlaku P dikali buka kurung Q dikali R tutup kurung itu sama dengan P kali Q ditambah P kali R. Itu untuk terhadap penjumlahan. Lalu kita masuk ke materi ini ya, sub materi yang kedua itu terhadap pengurangan ya. Teman-teman bisa perhatikan contoh soal yang pertama. Di sana ada 3 dikali buka kurung 7 dikurang minus 6 tutup kurung itu diperoleh 3 dikali 13 itu hasilnya 39. Bisa juga diselesaikan dengan kali pelangi seperti tadi ya. 3 dikali 7 ya dikurang 3 dikali minus 6 itu diperoleh hasilnya 21 dikurang minus 18 adalah 39. Untuk contoh soal yang kedua ya, 5 dikali buka kurung minus 4 dikurang 2 tutup kurung. Itu hasilnya 5 dikali minus 6 adalah minus 30. Bisa juga diselesaikan dengan 5 dikali minus 4 ya, dikurang 5 dikali 2. Itu sama dengan minus 20 dikurang 10. Hasilnya minus 30. Jadi dapat kita simpulkan ya, pada sifat ini dinyatakan bahwa untuk setiap bilangan P, Q, dan R yang merupakan bilangan bulat akan selalu berlaku P dikali buka kurung ya Q
Q minus R tutup kurung sama dengan P dikali Q dikurang P dikali R. Jadi itu kesimpulan untuk sifat distributif terhadap pengurangan. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan pada materi ini. Nah, baik teman-teman, sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton dan memperhatikan video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga materi yang kami jelaskan dapat dimengerti dengan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.